Shalom, perkenalkan saya Ripka Peleng dengan NIM 711540122007 dari tingkat 2A jurusan Kebidanan. Di saat ini saya akan mempresentasikan materi perawatan esensial bayi baru lahir dengan dosen pengampu Bapak Robin Dompas, SSIT, SPD, MPH. Jadi, perawatan neonatal esensial adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kesehatan bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan esensial pada neonatal adalah pelayanan yang diberikan pada bayi baru lahir yang bertujuan untuk mengetahui kelainan pada bayi sedini mungkin, terutama usia 1 hari. Perawatan esensial bayi baru lahir yang pertama ada pencegahan kehilangan panas. Mekanisme kehilangan panas yaitu yang pertama evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas akibat penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri. Yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Yang ketiga ada konveksi. Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Dan yang keempat adalah radiasi. Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Selanjutnya, inisiasi menyusui dini. Prinsip pemberian ASI adalah dimulai sedini mungkin, eksklusif selama 6 bulan, diteruskan sampai 2 tahun dengan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan. Langkah inisiasi menyusui dini. Langkah yang pertama, lahirkan, lakukan penilaian pada bayi, lalu keringkan. Langkah yang kedua, lakukan kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama paling sedikit 1 jam. Langkah ketiga, biarkan bayi mencari dan menemukan puting ibu dan mulai menyusui. Selanjutnya, pemotongan dan perawatan tali pusat. Langkah pemotongan tali pusat yang pertama, klem. Potong dan ikat tali pusat 2 menit pasca bayi lahir. Penyuntikan oksitosin pada ibu dilakukan sebelum tali pusat dipotong. Yang kedua, lakukan penjepitan ke 1 tali pusat dengan klem logam DTT 3 cm dari dinding perut atau pangkal pusat bayi. Yang ketiga, pegang tali pusat di antara kedua klem tersebut. 1 tangan menjadi landasan tali pusat sambil melindungi bayi. Tangan lain memotong tali pusat di antara kedua klem tersebut dengan menggunakan gunting DTT atau steril. Yang keempat, ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali dengan benang tersebut dan mengikatnya dengan simpel kunci pada sisi lainnya. Yang kelima, lepaskan klem logam penjepit tali pusat dan memasukkan ke dalam larutan klorin 0,5%, lalu letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Selanjutnya, pemberian vitamin K1 dan imunisasi. Pemberian vitamin K pada bayi baru lahir untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi. Bayi baru lahir yang lahir normal dan cukup bulan, berikan vitamin K 1 mg secara intramuskular di paha kiri lateral. Suntikan vitamin K1 dilakukan setelah proses inisiasi menyusui dini. Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan ibu dan bayi. Imunisasi hepatitis B1 diberikan 1 jam setelah pemberian vitamin K1 pada saat bayi berumur 2 jam. Selanjutnya, pemberian salep mata antibiotik. Salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata diberikan segera setelah proses inisiasi menyusui dini dan bayi selesai menyusu, sebaiknya 1 jam setelah lahir. Cara pemberian salep mata antibiotik yaitu yang pertama, cuci tangan atau gunakan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan. Yang kedua, jelaskan kepada keluarga apa yang akan dilakukan dan tujuan pemberian obat tersebut. Yang ketiga, tarik kelopak mata bagian bawah ke arah bawah. Yang keempat, berikan salep mata dalam 1 garis lurus, mulai dari bagian mata yang paling dekat dengan hidung bayi, menuju ke bagian luar mata atau tetes mata. Yang kelima, ujung tabung salep mata atau pipet tetes tidak boleh menyentuh mata bayi. Yang keenam, jangan menghapus salep dari mata bayi dan anjurkan keluarga untuk tidak menghapus obat-obat tersebut.
Selanjutnya, anamnesis dan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pemeriksaan bayi baru lahir bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat kelainan pada bayi. Waktu pemeriksaan bayi baru lahir yang pertama setelah lahir saat bayi stabil sebelum 6 jam, yang kedua pada saat usia 6-48 jam yaitu kunjungan neonatal pertama, yang ketiga pada usia 3-7 hari yaitu kunjungan neonatal 2, yang keempat pada usia 8-28 hari yaitu kunjungan neonatal 3. Persiapan untuk pemeriksaan yaitu yang pertama persiapan alat dan tempat, kedua persiapan diri, ketiga persiapan keluarga, keempat anamnesis, dan kelima dilakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya pemberian identitas. Semua bayi baru lahir di fasilitas kesehatan harus segera mendapatkan tanda pengenal berupa gelang yang dikenakan pada bayi dan ibunya untuk menghindari tertukarnya bayi. Sebaiknya dilakukan segera setelah inisiasi menyusui dini. Di dalam gelang pengenal itu berisi yang pertama identitas nama ibu dan bayi, yang kedua tanggal, yang ketiga jam lahir, dan keempat jenis kelamin, dan terakhir cap telapak kaki. Selanjutnya pemulangan bayi baru lahir. Bayi yang lahir di fasilitas kesehatan seharusnya dipulangkan minimal 24 jam setelah lahir apabila selama pengawasan tidak dijumpai kelainan. Tanda bahaya yang perlu diperhatikan yang pertama, tidak mau minum atau memuntahkan semua makanan, kejang, bergerak hanya jika dirangsang, napas cepat lebih dari sama dengan 60 kali per menit, napas lambat kurang dari 30 kali per menit, tarikan dinding dada dalam yang sangat kuat, merintih, teraba demam, teraba dingin, nanah yang banyak di mata, pusar merah kemerahan ke dinding perut, diare, tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Terima kasih.